Shalom Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran agama Kristen. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Dan kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada siang hari ini. Sesebentar pada memulai proses belajar kami, kiranya Kau berkati kami. Ini rumah kami, haleluya, amin. Amin. Bagaimana? Sudah siap memulaikan pembelajaran? Siap. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita akan menonton video sebentar. Oke, Bu. Nah, sebelum kita masuk dalam video, Ibu akan memberitahukan judul yang akan kita pelajari, yaitu remaja Kristen yang bertumbuh dewasa dalam iman. Remaja Kristen yang bertumbuh dewasa dalam iman. Jadi tujuannya di sini, siswa dapat menjelaskan makna pertumbuhan iman Kristen. Siswa mampu menemukan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan iman remaja. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri remaja Kristen yang dewasa rohani. Siswa dapat menunjukkan komitmen untuk bertumbuh dalam iman melalui doa, firman, dan persekutuan. Oke, kita akan menonton video. Nanti Ibu meminta teman-teman semua untuk menyimpulkan hasil dari video ini. Apa yang kalian dapat? Siapa juga ini pun? Oh, Eka, nama berarti. Oh ya, siap. Itu apa ya? Oh iya. Iya. Apa kamu kan banyak banget? Terus hari Senin pulangnya kita ke Orang Gede. Ngapain? Ya biasalah minum dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak David. David, hari Senin pulangnya kita ke Orang Gede. Ngapain? Ya biasalah minum dikit-dikit doang. Ah, minum? Minum kan nggak baik untuk sekarang. Ya udah sih kalau kalian mau ikut. Tunggu. Ada apa? Skui. Akia. Tuh, ini dah habis. Slow. Aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Bener nih. Ya. Siap.
Harus kan begitu. Pergaulan memang penting. Tanpa pergaulan, kita tidak mungkin mempunyai banyak teman. Akan tetapi, jika pergaulan tersebut disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak mengejar, tidak lupa mengambil suhu. Jagalah pada pergaulanmu agar tidak terusik. Oke, dari video yang telah kita tonton bersama, apa yang teman-teman dapatkan dari video tersebut? Dari Filemon, Yang saya dapatkan selama menonton video tersebut bahwa ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka kita pasti akan terpengaruh sehingga kita juga akan mengikuti perilaku tersebut, sehingga kita ikut-ikut hal-hal buruk yang telah kita lakukan tersebut. Jadi untuk itu mari kita memilih pergaulan yang baik. Kita jangan bergaul dengan siapa saja, karena kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik maka akan berdampak buruk. untuk saudari Mona, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita punya circle yang buruk, percayalah kebiasaan-kebiasaan baik kita akan berpengaruh. Baik, dari video di atas, tantangan terbesar bagi kita sebagai seorang remaja apa yang tantangan terbesar yang kita hadapi sebagai remaja? Tantangan pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan yang tidak baik yang tidak membuat kita bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Nah, mari kita sama-sama membuka, semoga buka punya Alkitab, punya. Mari kita sama-sama membuka Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Ibu akan membacakannya. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan perkembangan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa aneh pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, di ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, yang artinya kita bertumbuh di dalam iman kita sebagai remaja-remaja Kristen yang percaya kepada Tuhan. Nah, menurut teman-teman semua, apa yang dimaksud dengan bertumbuh dewasa dalam iman? Untuk saudari Indah, apa yang dimaksud dengan bertumbuh dewasa dalam iman? Bertumbuh dewasa dalam iman, apa artinya? Bisa bergaul dengan baik. Memiliki kasih. Nah, oke teman-teman, hari ini
akan memberikan mengarahkan kalian untuk merumuskan sebuah pertanyaan yang muncul dari pada hari ini. Nah, dalam pelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian yang lebih aktif karena kita sehari ini menggunakan strategi discovery learning. Jadi kalian yang lebih aktif daripada Ibu. Nah, hari ini Ibu meminta kalian merumuskan pertanyaan yang muncul dari topik kita ini. Saya mau membagi 2 kelompok. Satu kelompok 3 orang, satu kelompok 2 orang. Satu kelompok Filemon, Mona, dan Kasih. Satu kelompoknya lagi Edu sama Ita. Nah, dari judul yang telah kita pelajari hari ini, apa yang terlintas atau yang muncul dalam benak kalian, pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Nah, setelah itu kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian, baru kalian jawab sendiri, nanti kalian presentasikan. Oke. Pak? Mau nanya itu pertanyaan itu satu atau lebih? Satu aja. Pertanyaan pertama yang harus didiskusikan dalam kelompok. Pertanyaan utamanya kan satu. Berarti cabang-cabangnya banyak. Bisa dong? Nggak bisa, satu aja. Karena kan gini, di satu pertanyaan itu akan muncul beberapa pertanyaan dari jawaban. Oke, boleh lah. Kan nanti ini pertanyaannya kalian yang merumuskan sendiri. Nah, setelah itu kalian juga yang memecahkannya sendiri, menjawab sendiri masalah yang ada dalam Bukan Ibu. No, karena saya cuma hanya memandu kita pada hari ini. Oke. Apa kami menggunakan PPT atau gimana? Nggak usah, mempersingkat waktu. Nanti dibacakan di sini. Nah, bentar ya. Ini kan gini. Jadi kita kan yang dikasih ibu itu kan mengenai remaja Kristen yang bertumbuh dewasa dalam iman. Menurut kalian apa sih itu yang dimaksud itu? Kan ini membuat pertanyaan. Jadi kita bikin pertanyaan sesuai dengan tema itu. Dan saya ada saran temanya di mana ini juga menurut aku yang penting dan sesuai dengan keadaan kita saat ini, yaitu pertanyaannya itu menurutmu atau menurut kita apa tanda atau bukti yang paling nyata bahwa seorang remaja Kristen sudah bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Iya, pertanyaan bagus itu. Pertanyaan bagus itu. Oke, jadi sekarang kita tulis dulu jawabannya, kemudian kita cari jawabannya. Tulis dulu soalnya. Kamu yang tulis, kamu yang punya pertanyaan. Ini pensel nggak apa-apa. Tapi udah ada nggak? Gimana gambaran kalian tanda-tanda orang yang sudah bertumbuh di dalam ini? Kasih. Apa? Punya kasih, iya punya kasih. Terus Ntar ya saya tulis dulu soalnya. tidak bergaul dengan orang yang dulu dia di dunia gelap, jadi dia punya kehidupan yang kayak rajin gereja, rajin bantu, lebih fokus dengan masa depannya. Jadi nanti jawaban ini biar aku yang simpulkan, kamu kasih pertanyaan cepat yang kita bahas dulu. Oke, sudah selesai. Oke, jadi jawabannya apa? Iya, tanda-tandanya terima kasih. Baik itu dalam perkataannya, Apakah sudah teman-teman? Sudah, Bu. Yang kelompok di depan sudah? Saya Bu. Bentar ya, Bu. Kami sudah, Bu. Oke, sebentar.
sebentar ya, tunggu teman yang lain dulu. Sudah Bu, baik dari kelompok yang diterangkan, silakan. Baik. Presentasikan depan ya Bu. Boleh di tempat juga. Soalnya nanti kita ada satu lagi presentasi. Oh iya, terima kasih. Jadi nanti ini pertanyaannya disampaikan oleh Indra dan saya akan menjawab. Pertanyaannya, apakah ciri utama dari kedewasaan rohani seorang remaja Kristen? Nah, yang jadi ciri utama itu seperti memiliki kasih yang tulus, seperti yang dikatakan Ibu tadi, kemudian pengendalian diri dan tanggung jawab berbayar terhadap iman. Itu. Oke, yang ke kelompok kedua, terima kasih. Kasih Bu. Oke, baik, terima kasih kesempatan kepada kami. Nah, di sini pertanyaan yang telah kami bikin ya, yaitu menurutmu apa tanda yang paling nyata bahwa seseorang remaja Kristen sedang bertumbuh dalam iman? Nah, di sini kami telah mendiskusikan jawabannya di mana yaitu tanda bahwa seorang remaja Kristen telah bertumbuh dewasa dalam iman yaitu dengan memiliki kasih dan juga dengan memiliki buah-buah roh. Jadi orang yang sudah memiliki buah roh adalah salah satu tanda bukti nyata bahwa dia telah bertumbuh dewasa di dalam iman. Terima kasih. Jadi, Ibu dapat simpulkan bahwa pertanyaan kelompok 1 dan pertanyaan kelompok 2 hampir sama ya. Ini menjurus ke ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam iman. Oke, terima kasih untuk setiap jawabannya. Nah, Ibu tiba-tiba muncul pertanyaan nih. Mengapa sebagian remaja Kristen mudah goyah dalam iman? Apa yang membuat hal tersebut terjadi? Karena kalau kami tidak memiliki kedewasaan dalam iman. Karena tidak memiliki kedewasaan dalam iman. Karena pergaulan yang buruk. Terus itu saja. Karena imannya lemah. Imannya. Baik, berdasarkan jawaban dari teman-teman tadi, mari kita sama-sama membuka Daniel pasal 3. Daniel pasal 3. Semuanya itu kan satu perikop. Nah, ini sudah ada yang pernah membacanya kan? Sudah. Tahu kisahnya kan? Tahu. Ini tentang kisah siapa? Kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Ini kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dilempar dalam perapian yang menyala-nyala. Kenapa mereka dilemparkan dalam perapian yang menyala-nyala? Karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat di gereja. Kenapa mereka bisa tidak menyembah patung tersebut? Karena mereka punya kepercayaan kepada Allahnya orang Israel. Ya, karena iman mereka itu kuat kepada Tuhan. Begitupun kita ketika kita berada di negeri asing, meskipun kita begitu banyak godaan, tantangan yang ingin menjebak kita atau yang ingin menarik kita dalam hal tersebut, kita harus memiliki iman seperti yang dimiliki oleh ketiga tokoh yang ada dalam kisah ini. Nah, Ibu mengajak kalian lagi membuka 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Nah, di situ Ibu meminta kalian membaca dan mencatat apa yang kalian dapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 itu. Dan di kisah Daniel pasal 3 tadi yang kita lihat, yang sekilas kita lihat, Ibu meminta kalian mencari nilai-nilai iman yang muncul dari kisah tersebut. Apa saja nilai-nilai iman yang ada di dalam kisah tersebut? Oke, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kan tadi Ibu sudah mengatakan cari nilai-nilai yang terdapat dalam kisah Daniel pasal 3. Nah, sebelum itu kita perhatikan
pohon ini pohon yang berbuah, berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, itu pohon apa ya, Bu? Nah, sedangkan ini pohon apa? Kok bisa seperti itu, Ibu? Ya kenapa bisa? Ini pohon apa? Nggak tahu, yang kedua ya. Tahunya bukan. Ini pohon yang kering dan tidak berbuah. Nah, nanti kalian hubungkan pohon yang berbuah tadi sama pohon yang tidak berbuah ini dengan kehidupan remaja Kristen yang dalam iman Kristus. Oke. Nanti diminta untuk dipresentasikan lagi. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Selesai? Sudah. Eh, Oke, mulai dari kelompok paling belakang. Oh, menurut kami Yang pertama tadi dulu kisah dan nilai-nilai iman yang didapat dari kisah tersebut. Daniel, Iya. nilai-nilai yang terkandung dari Daniel pasal 3 itu menurut kami yaitu yang pertama adanya kesetiaan dan keberanian. Yang kedua kepercayaan. Iya. Itu percaya. Terus yang ketiga itu menolak kompromi. Ya, itu Oke. menurut kami. Untuk kelompok di depan nilai-nilai yang terkandung dalam Daniel. Banyak sih, cuman kami menyimpulkan untuk satu aja, dimana nilai yang paling dapat kita contohi dari kisah dan di kitab Daniel itu tentang Daniel itu tentang kesetiaan dan juga tentang iman yang teguh. Dimana kalau kita beriman, walaupun tantangannya berat, bahkan sampai kita dibakar, dibunuh sekalipun, kalau kita tetap beriman, maka Tuhan pasti akan melindungi kita. Dan memberikan keberanian. Bisa digantikan oleh Ya itulah. Ya, coba kita bandingkan dalam kehidupan anak-anak zaman sekarang ya, dalam kedewasaan mereka dalam iman itu. Terkadang ketika anak-anak zaman sekarang itu mengalami tekanan atau suatu hal yang memenarik mereka dari situ, dengan mereka mengikuti hal itu biar mereka aman, biar mereka tidak kenapa-kenapa. Tapi di dalam Daniel ini mengajarkan kita bahwasannya apapun itu, pergaulan apapun itu, pengaruh apapun itu yang ingin membawa kita ke hal yang tidak baik, ketika kita berada dalam iman, dewasa dalam iman, bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan, maka kita akan selalu berpegang kepada Tuhan. Nah, di dalam Timotius tadi apa yang kalian dapat? Kelompok belakang. Di situ kan mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Nah, yang kita dapat dari situ bahwasanya walaupun kita ini seorang anak muda yang umurnya masih muda, bukan berarti itu sebagai alasan bahwasanya kita itu tidak dianggap kompeten atau tidak kurang kurang mempunyai kemampuan. Tetapi di saat kita masih memiliki umur yang muda, mari kita tunjukkan dengan prestasi kita, dengan hal yang positif, dengan pelayanan kita, bahwasanya kita itu bisa gitu. Bukan kalau bisa kita kita itu masih remaja, masih muda, kita gunakan waktu kita untuk hal yang tidak baik. Bukan hal seperti itu. Kelompok Kalau di 1 Timotius pasal 4 ayat 15 ini mengajarkan umur tidak menjadi halangan untuk kita menjadi berkat. Ketika kita mengalami kedewasaan, pengenalan akan Kristus itu, baik dari perkataan kita, baik itu dari tingkah laku kita, semuanya itu kita akan bisa menjadi panutan kepada orang lain. Kalau orang yang lebih tua dari kita atau orang yang lebih dewasa dari kita tidak bisa menjadi panutan, setidaknya kita yang akan menjadi panutan bagi orang lain. Tidak ada halangan untuk umur menjadi daya ukur untuk kita berenian. Ya, jadi dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang teladan. Apalagi kita sebagai remaja Kristen harus bisa menjadi teladan untuk setiap
orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, tugas yang terakhir tadi yang Ibu katakan membandingkan pohon yang kering dan pohon yang bertumbuh tadi itu, nanti kalian presentasikan, terus setiap kelompok boleh memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain dan saling menanggapi. Oke? Oke, Bisa? bisa. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, mulai dari kelompok depan. Ayo. Di depan sini. Ayo. Oke, shalom. Shalom. Dari kelompok kami, kelompok 1 akan memberikan penjelasan mengenai yang diberikan Ibu Guru, yaitu pohon yang berakar, yang menghasilkan buah yang lebat, daun yang lebat, dan bisa dinikmati orang-orang. Tapi sedangkan ada satu pohon yang memiliki, nggak tahu ya akarnya bagaimana, tapi permukaannya baik daunnya, rantingnya, itu semuanya kayak tidak dibilang hidup segar, mau kita mau seperti itu. Nah, kita sebagai, kalau dibandingkan dengan tema kita mengenai remaja Kristen yang bertumbuh dewasa dalam iman, kita ibaratnya seperti pohon ini, tergantung dari pilihan kita lagi. Apakah kita mau memilih kita menjadi pohon yang berbuah lebat dan dinikmati orang lain, atau mau menjadi pohon yang tidak memiliki buah, daun pun, dan ini ibaratnya tinggal dipotong dan dibakar gitu. Nah, di sini kami cuma menjelaskan segitu aja, karena kedewasaan iman kita diukur dari buah hasil kehidupan kita. Kami ingin akan melemparkan pertanyaan kepada rekan-rekan atau rekan-rekan juga yang bertanya kepada kami. Silakan, ada yang ingin ditanya? Apa yang membedakan pohon tersebut padahal sama-sama akarnya sama-sama mencari makan? Ditanam di tanahnya. Oke, kita bisa melihat apa yang membedakan. Dari fisiknya aja sudah sangat jauh berbeda. Yang satu enak dilihat. Pasti kalau kita lihat di sekarang yang ada di depan asrama, pasti kita pengen ngambil, karena dia punya buah dan itu sangat menarik. Sedangkan kayak gini, apa yang mau dinikmati dari sini? Ibaratnya kalau kita lihat pohon seperti ini, maunya kita ambil parang, kita tebang dan kita bakar toh. Tapi kalau punya buah yang lebat, pengennya dipanjat, sayang-sayang, diambil buahnya dan dinikmati itu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami akan mempresentasikan mengenai tugas dari pohon yang berbuah lebat dan pohon yang kering. Nah, yang kita ambil dari makna dari kelompok tersebut, di mana pohon yang berbuah lebat itu melambangkan bahwasanya iman kita seorang Kristen yang telah membuat sebuah manfaat kepada orang lain. Bisa saja dengan dia telah mengalami yang namanya pertumbuhan rohani, dia pertumbuhan rohani, dia mempunyai buah roh seperti kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, dan kebaikan di dalam hidupnya. Sedangkan pohon yang kering itu adalah pohon yang tumbuh tanpa adanya buah-buah roh di dalam kehidupannya. Dia tumbuh tanpa menyadari bahwasanya dirinya itu masih belum bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi dirinya maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu saja. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, saya akan bertanya ini tentang pohon jika dihubungkan dengan kita atau dengan remaja Kristen yang baru bertumbuh dewasa kalau kita hubungkan. Nah, kita tahu sendiri bahwa kalau pohon itu kan dapat dibilang itu takdirnya, karena mereka sudah bisa memilih untuk berbuah atau untuk kering. Nah, itu kan takdir mereka karena mereka tidak bisa memilih. Nah, kalau kita hubungkan dengan kita, apakah itu kita bisa memilih atau sama dengan pohon itu kalau kita tidak berbuah itu menjadi takdir kita atau enggak?
itu bukan takdir. Seperti yang saya katakan tadi, orang itu yang memiliki pohon berbahagia itu adalah orang yang telah mengembangkan atau telah menemukan yang namanya buah-buah roh. Buah-buah roh tadi itu seperti apa? Damai sukacita, apa itu ya? Kesabaran, kasih. Walaupun orang itu contohnya pada dasarnya itu orang itu contohnya kita kasih aja contoh yang sederhana gelandangan, tapi kalau dia memiliki yang namanya sukacita, kasih, terus kedamaian, berarti itu orang yang mempunyai buah roh yang telah menemukan yang namanya buah roh. Bukan berarti orang yang sudah kaya, orang yang sudah memiliki segalanya, dia dikatakan orang yang terlalu kuat. Enggak sama sekali. Kalau hatinya masih belum berdamai, tidak memiliki buah roh, maka dia sama saja dengan pohon kering, walaupun dia telah kaya gitu. Kita ibaratkan tadi pohon itu sama-sama tumbuh besar toh, namanya apa ya? Batangnya besar sama-sama, dahannya pun sama-sama juga besar gitu. Tapi buahnya itu yang enggak ada. Itu yang itu merupakan perbedaannya. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan. Baik, terima kasih untuk setiap presentasi kalian. Bahwasannya bisa menyimpulkan bahwa sesuai dengan pertanyaan ilmu tadi, pohon yang tidak berakar itu takdir. Nah, setiap manusia itu telah diberikan kebebasan free will dari Tuhan. Nah, jika kita bandingkan dengan pohon tadi, kan pohon ini sama-sama bertumbuh dari kecil. Namun yang membedakan mereka itu pertumbuhan mereka yang berbeda. Pertumbuhan yang satu itu bagus dan pertumbuhan yang satu itu tidak bagus. Kenapa? Mungkin karena faktor lingkungannya yang tidak baik. Sedangkan yang satu tadi faktor lingkungannya yang baik. Jadi meskipun demikian, kita sebagai remaja Kristen yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, lingkungan tidak baik, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, hari ini Ibu dapat menyimpulkan kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan remaja Kristen yang bertumbuh dewasa dalam iman. Nah, di mana remaja Kristen yang bertumbuh dewasa dalam iman itu adalah mereka yang berakar kuat dalam Kristus, hidup dalam kasih dan menjadi teladan. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, Ibu mau tes kuis sebentar. Untuk kita semua, minta tolong untuk Alkitabnya ditutup. Oke. Nah, dari ayat mana dan surat mana yang mengajarkan kita hidup sebagai teladan? Dari 1 Timotius. Ya, Timotius 1 ayat 12. Apa ciri-ciri sebagai remaja yang hidup dewasa dalam iman? Mengendalikan diri, mengasihi, satu orang, mengasihi. Habis itu memiliki buah roh. Oke. Nah, di dalam kisah Daniel tadi, Daniel pasal 3 tadi, siapa tokoh di dalam kisah tersebut? Satu orang. Angkat tangan. Satu orang itu. Sandra Mesa Abinigo. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk keaktifan kalian hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat dimengerti dan dipahami serta dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami telah belajar mengenai remaja yang dewasa dalam iman. Kepada Engkau Tuhan, ajarkan kami, mampukan kami untuk melakukan semua keinginan-Mu. Biarlah semua yang kami pelajari hari ini Tuhan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin.